Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan ada orang yang pertama akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, masih dalam suasana merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 dengan tema besar pulih lebih cepat, bangkit tambah kuat. Di istana kita sudah digoyang oleh Farel Prayoga, "Ojo dibandingke, jangan dibandingkan." Itu kata-kata mendalam. Jangan dibandingkan negara ini dengan yang lain. Negara kita sangat kaya. Dalam keluarga, jangan dibanding-bandingkan istrimu dengan tetanggamu. Jangan dibanding-bandingkan suamimu dengan tetangga sebelah rumahmu. Jangan dibanding-bandingkan apapun. Ketika merayakan kemerdekaan, selalu ingat dalam benak saya, 100% Indonesia, 100% Katolik. Pertanyaan untuk kita renungkan,
Apa sumbanganku untuk bangsa Indonesia ini? Apa sumbanganku untuk gereja yang kita kasihi dengan tidak membanding-bandingkan dengan yang lain? Kunci jawabannya, mari berjuang bersama. Berjuang melewati pintu keselamatan. Dalam Injil hari ini, dengan kiasan tentang pintu, dalam Injil Lukas bab 13, 24-25, dipakai untuk menggambarkan perihal memasuki kerajaan Allah. Dalam ayat 24 ditampilkan pintu yang sempit, sedangkan dalam ayat lainnya pintu yang sudah ditutup. Intinya, jalan masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak mudah. Perlu ada upaya khusus, perlu ada upaya serius. Orang harus dapat melewati pintu dan jangan datang terlambat lalu mendapati pintu sudah tertutup. Orang yang sering datang terlambat misa, dari pengalaman saya, jam berapapun dibuat misa orang ini selalu terlambat. Jam 7, jam 9, jam 10, jam 5 sore pun selalu terlambat karena sudah menjadi kebiasaan. Nanti saja. Pembicaraan mengenai pintu yang sempit mengingatkan orang akan bagian khotbah di Bukit Yesus yang menyebutkan pintu yang sempit ke arah keselamatan, tetapi pintu lebar ke arah kebinasaan. Kalau mau binasa, gampang sekali. Dalam Injil Lukas bab 13 ayat 25, orang yang terlambat datang ke perjamuan dan mendapati pintu sudah ditutup, banyak kemiripannya dengan nasib 5 gadis yang bodoh yang terlambat menyambut mempelai dalam perumpamaan 10 orang gadis. Injil Matius bab 25 ayat 10-12. Kiasan pintu yang sempit dimaksudkan agar orang makin menyadari keadaan diri kita sendiri bila ingin benar-benar menjadi warga kerajaan Allah. Kata-kata mengenai sulitnya pintu dimasuki sebetulnya menyampaikan agar kita berani mengecilkan diri di hadapan Allah. Upaya memasuki kerajaan Allah itu orang perlu mengosongkan dirinya sendiri. Orang yang membesar-besarkan dirinya akan sulit memasuki pintu kerajaan Allah. Yesus menghimbau, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Jangan berebut, saling mendahului. Jangan saling menyikut atau menjegal. Kalau nanti kita berebut masuk saling mendahului di depan pintu, ada satu seandainya yang masih hidup dan menang, pintu sudah tertutup, tidak ada yang bisa masuk semua. Nasihat untuk berjuang agar orang tekun belajar menerima betapa diri kita ini kecil di hadapan Allah yang maha besar, yang maha kuasa sekaligus maha rahim. Cara merasa kecil di hadapan Allah adalah dengan latihan rohani. Discernment, macam-macam cara juga bisa ditempuh. Doa, puasa, askese, latihan kerendahan hati, mengosongkan diri, melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan dan dari perasaan-perasaan negatif. Tujuannya sama, agar kita membuat diri kita kecil di hadapan Allah yang maha besar. Yesus sendiri memberi teladan bagaimana ia mengosongkan diri dalam perjalanan ke Yerusalem, sampai nanti menjadi orang yang dihina, ditolak, disalibkan.
Dan justru dengan cara demikian ia memperoleh kerajaan Allah dan berkenan di hati Bapa. Dengan cara begitu ia menyelamatkan umat manusia. Mari kita berjuang dengan setia dengan banyak orang yang bermaksud baik. Mari kita segera pulih dengan cepat kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita tumbuh semakin kuat, baik secara apapun, secara iman, secara ekonomi, juga macam-macam cara dengan panggilan kita masing-masing. Menjadi warga Indonesia yang baik, juga menjadi warga gereja. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Yesus bersabda, "Aku ini jalan, kebenaran, dan kehidupan." Maka bersama Dia, beranilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi mereka yang dibebani tanggung jawab dalam gereja, ya Bapa, limpahkanlah semangat pelayanan kepada mereka.